Kebetulan saya anak seorang petani kopi. Alhamdulillah. Kata orang sih saya pinter di kampung, tapi pinter kampung gitu ya. Jadi keinginan Kayaknya bener deh. Kalau Iya, enggak kan jadi dokter. beneran. sampai di Rumbai, Pak. Panas, gersang, terus ditanya perguruan tingginya, nggak ada, Pak. Yang ada tiang pancang. Oh, gedungnya belum ada. Belum ada. Ah, oke. Jadi saya harus ngajar di tempat yang belum ada. Oh, itulah tiang pancang. Kita ingin tahun 2025 ini mencapai 1 juta mahasiswa. Wow. Nah, itu ya. Wah, itu saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, kawan-kawan sudah lama kita libur ini, talkshow Menyeduh Mimpi. Alhamdulillah, kita mulai lagi nih ya. Mumpung bulannya bulan Mei gitu, bulan pendidikan. Nah, tanggal 2 Mei adalah hari pendidikan. Jadi kita mulai lagi talkshow ini dan temanya menarik. Bagaimana kita menyiapkan generasi Indonesia Emas. Bersama kita sore ini ada Bapak Paken, Profesor Paken dari UT. Beliau adalah Wakil Rektor 3 Universitas Terbuka. Dan juga ada Pak Dadang, Dr. Dadang, Direktur ya, Direktur Politeknik Caltech Riau. Jadi kawan-kawan mungkin yang orang Riau udah pada kenal dengan Pak Dadang. Alhamdulillah, dua narasumber kita berkenan untuk sharing tentang mimpi dan bagaimana menyeduh mimpi, terutama untuk menyiapkan generasi Indonesia Emas ini. Baiklah, kita mulai aja ya, karena ada dua narasumber yang top ini, jadi kita berharap mendapatkan banyak insight ini. Nah, sedikit mengingatkan saja buat kawan-kawan ya, ini talk show-nya ini menyeduh mimpi. Kenapa menyeduh mimpi? Karena mimpi dan kopi, mimpi dan kopi itu perjalanannya mirip gitu ya. Mirip sekali, kopi tidak bisa tiba-tiba tersajikan dengan semua rasa yang nikmat itu, tetapi perjalanannya panjang, banyak yang terlibat di situ. Salah satunya adalah ada profesi yang namanya sekarang ini prosesor kopi. Jadi kalau orang sering kenalnya barista, kemudian roaster, ada juga profesi mengenai prosesor kopi. Nah, bagi saya ini kawan-kawan ya, beliau berdua ini adalah prosesor mimpi ini. Nah, saya akan tanya kepada kedua narasumber kita ini tentang mimpi ya. Nah, Pak Paken dulu nih. Ya, Pak Prof. ya. Pak Prof, jadi kita tadi sudah cerita sedikit mengenai prosesor mimpi. Ya. Dalam perjalanan karir Pak Paken ini sekarang ini ya, itu pernah ketemu prosesor mimpinya nggak? Bisa cerita sedikit pengalaman itu nggak, Pak Paken? Ya, Pak Mungkin Akson. bisa di-share dengan Ya. silakan. Ya, sangat tertarik nih dengan tema kita sore ini, Pak Akson, Pak Dadang. Kebetulan saya anak seorang petani kopi. Alhamdulillah, Ya. cocok banget berarti ini Dari pas ini. sebuah daerah di Pulau Samosir namanya Danau Toba. Oke. Jadi Iya, iya. sejak kecil memang kita sudah akrab dengan tanaman kopi ya. Ya, ya. Jadi bahkan saya sampai dengan saat ini bisa menggapai sampai kuliah S1, S2, S3 itu karena hasil kopi. Wah. Ah, ini perlu di-share Iya. ini. Ya. Menyambung sekali ini. Iya, jadi saya kira betul itu. Kalau masih ingat pada saat kecil ya, kita menanam kopi, itu kan memang harus dirawat dengan baik gitu ya. Betul, betul. Dia nggak tiba-tiba langsung dia berbuah gitu. Iya. Ditanam dulu, nanti dalam waktu 2-3 bulan bertunas, kemudian kita petik atasnya supaya bercabang Oh, gitu, gitu kan. ya? Ya. Oh, oke. Jadi nggak kita biarkan langsung satu Iya, iya, pohon iya. gitu ya. Nah, berkaca dengan itu, kalau saya hubungkan dengan karir yang Ya. ditanyakan Bapak tadi, itu saya kira memang melalui suatu proses yang sangat panjang ya. Betul. Jadi ditanam dulu, kemudian nanti dia bertumbuh, Ya. lalu di ujungnya itu menghasilkan sesuatu Ya. ya. Nah, yang kita dapat sekarang pun, karir yang kita miliki memang dimulai dari suatu proses pendidikan yang penuh perjuangan gitu Betul, ya. betul.
Bapak bayangkanlah ketika kita dulu sekolah di suatu pulau terkecil, Iya, iya. yang bahkan zaman saya dulu kan belum ada listrik ya di tempat itu. Sehingga kita pada saat oke. belajar pun Pakai itu lampu. kan menggunakan palito itu ya, lampu kecil. Iya, iya, iya. Belum pakai listrik atau Iya. lampu gas gitu, masih lampu kecil. Kemudian melanjut lagi ke SMP masih di tempat yang sama. Ketika SMA memang saya pindah kota. Oke. Yang tadinya Sumatera Utara, kemudian SMA di Jambi, namanya Muara Bungo. Oh, oke. Nah, itu sudah agak kota, kecil sedikit Iya, gitu ya. Nah, itu selama 3 tahun. Kemudian punya kesempatan kuliah dulu namanya penjaringan bibit unggul daerah. Oke. Nah, kita biasanya kan dari orang desa karena dibesarkan kopi itu kan memang Iya. nikmat betul ya untuk Iya. mempengaruhi kita. Sehingga waktu itu kebetulan terjaring sebagai peserta penjaringan bibit unggul daerah dari Oke. Jambi dan masuk ke UGM S1. Oke. Nah, dari situlah sebenarnya yang anak desa pun tidak kalah bersaing asalkan ada suatu kesempatan yang baik Iya. dengan seluruh warga masyarakat kita yang ada di kota. Dan ya, Iya. nah tahun 95 kita sudah lulus, kemudian melamar jadi dosen di Universitas Terbuka Nah. gitu ya. Iya. Nah, kemudian kita menjadi menjadi prosesor Iya. bagi mahasiswa-mahasiswa Iya. kita, baik untuk program S1, S2, S3 yang ada di UT sekarang, dan mahasiswa yang kita kelola itu bukan hanya di dalam negeri, tapi di seluruh provinsi yang ada di Indonesia dan termasuk di 54 negara di seluruh dunia. Wah, luar biasa. Iya. Nah, Pak Paken, kalau boleh saya kulik sedikit. Ya. Kopi itu harus dikulik gitu, Pak. Betul. Supaya keluar Betul, ini. betul, betul. Nah, Ya. tadi kan mulai dari kota, bukan kota lagi itu Ya, malah. desa. Desa kecil Desa gitu ya. kecil, Kemudian ya. ke kota kecil. Dan menurut Pak Paken ini, yang paling berpengaruh nih, yang membuat Pak Paken berani lah. Ya. Berani keluar pulau. Ya. Pertama keluar Pulau Samosir, pulau kecil banget tuh kan. Betul, betul. Sampai ke ini, yang memberanikan diri tahu siapa yang paling berpengaruh itu? Ya, tentu Yang dulu merubah tentu paradigma. dulu kan dari seorang guru kita waktu SD Oke, ya. ada guru SD. Ya, guru SD karena dulu kita belum dapat TK. Kalau oke. sekarang kan sebelum SD kan sudah TK ya. Ya, Jadi kalau dulu sudah umur 5 tahun, kemudian bisa pegang telinga, Ah. itu baru masuk SD gitu kan ya. Nah, jadi sebenarnya yang sangat memotivasi itu pertama itu adalah namanya Toke Kopi. Toke Kopi. Nah, dulu Itu kita kan Toke Kopi? petani, iya. Jadi kita Oke. kan petani kopi. Kemudian kita kan nggak perlu jual itu hasil kopi itu ya Ya. ke kota, tetapi ada tokenya nanti Ada ya, yang semacam ngambil. tengkulak gitu Iya, ya. iya, Ya. Nah, biasanya kalau di sana sebelum kopi itu kita panen, Nah, itu biasanya udah dipanjar dulu, udah dikasih Oke. uang dulu gitu. Iya, iya. Nah, itulah yang kita gunakan untuk sekolah karena walaupun itu di desa kecil, untuk SD pun walaupun biayanya tidak mahal, itu kan memang harus Iya. ada sumber gitu Iya. ya. Nah, jadi saya kira dengan perjuangan yang sangat besar, dengan hidup yang yang susah lah Iya, kalau iya, di iya. desa ya. Kemudian dimotivasi oleh guru bahwa kita suatu saat tidak boleh hanya jadi tinggal di kampung gitu Betul. ya. Ya, sehingga kita diberi motivasi sampai dengan ke kota bisa melanjutkan pendidikan. Jadi memang dari hasil riset, Pak, Oke. itu salah satu cara untuk mengubah dunia. Memang itu satu-satunya jalan lewat pendidikan. Pendidikan. Ya, dan pendidikan itu prosesnya nanti hampir seperti yang kopi tadi. Iya. Iya. Nanti kita Jadi, kulik itu ya. Betul ya. Nah, Pak Ken, jadi guru SD nih ya, yang Iya. mempengaruhi tadi ya. Iya. Sehingga Bapak, pertanyaan saya gini deh, Iya. kenal nama UGM itu kapan? Tahu? Nah, UGM itu tahunnya setelah udah SMA. Sudah SMA Iya, ya? karena waktu SD kita kan nggak pernah bermimpi keluar dari pulau yang kecil itu ya. Yang kita tahu tuh kan hanya di pulau itu aja. Di Iya. luar itu nggak pernah. Kita kan nggak Oke. pernah jalan. Iya. Nah, jadi yang membuka cakrawala itu ketika memang kita sudah tamat SMA. Oke. Kemudian begitu SMA kita kan harus bercita-cita melanjutkan pendidikan tinggi. Iya. Kayak tadi tuh menyeduh mimpi Mimpi. kopi gitu ya. Ya, walaupun mimpi itu Iya. kita kan belum tahu Betul, wujudnya. iya, Nah, iya. dulu ketika tamat SMA kita carilah perguruan tinggi yang pas di mana gitu. Nah, waktu itu kita juga kan tidak memilih, wah ini perguruan tinggi bagus enggak, karena kebetulan lewat penjaringan unggul daerah. Iya. Jadi salah satu kelebihan dari UGM itu adalah mereka memberikan kesempatan kepada anak-anak yang berprestasi di daerah, kemudian nanti mereka akan diterima tanpa melalui tes. Oke. Nah, saya yakin kalau melalui tes yang standar itu agak susah kita dari daerah untuk bersaing ke UGM maupun perguruan tinggi negeri di Jawa itu.
Gitu Pak. Luar biasa. Ya. Ini saya lanjutkan nih, karena ngomong Ya. UGM nih. Ya. Kebetulan saya tahu Pak Dadang ini doktornya dari UGM. Wah, beliau. gitu ya. Jadi agak nyambung sedikit. Ya. Nah Pak Dadang, jadi kalau Pak Dadang prosesor mimpinya ini bisa share nggak? Siapa dan tokoh mana gitu ya, yang membuat Pak Dadang sekarang menjadi seorang direktur dan juga doktor ini kan? Sebetulnya di awal saya sih tidak bermimpi juga untuk kuliah ya waktu kecil itu, karena memang lingkungan keluarga besar terutama orang tua itu tidak ada yang kuliah sebetulnya. Iya. Oke. Nah, dalam lingkup kecil di keluarga saya juga kakak-kakak, kan kebetulan kami 6 bersaudara, Oke. kakak 3 di atas itu ya sampai SMA aja gitu ya, Oke. paling tidak sampai kuliah gitu ya. Ayah dan ibu SD malah gitu. Oh. Dan sekolah rakyat istilahnya dulu Iya, ya. iya, iya. Dan saya tahu ijazahnya ada ataupun enggak tuh nggak tahu gitu. Iya, iya. Karena pada suatu saat katanya dulu mau jadi pegawai di Kementerian Agama lah gitu ya, KUA atau apa Iya. gitu. Ya nggak jadi gara-gara ya tidak punya Nggak ijazah. semacam ijazah itu. Oke. Lalu saya mikir gitu ya, betapa pentingnya ijazah gitu Iya, waktu iya. itu ya sebagai di zaman itu gitu ya, Oke. untuk berkarir atau berkontribusi dalam bidang yang lain. Iya. Jadi masa kecil saya memang di Pak, di kampung, di salah satu kabupaten di Bandung gitu ya. Ya kami hidup sebenarnya dari usaha orang tua itu bikin kue rangginang Pak, kalau Bapak Iya, tahu iya, gitu iya. ya. Jadi ayah saya terus terang tidak bekerja, tapi semacam keterampilan yang turun temurun. Ya akhirnya keluarga kami juga bikin itu dan dijual gitu. Oke. Dan dari mulai SD, SMP sampai SMA, saya itu terampil Pak bikin rangginang itu, karena Oh, oke. tiap pagi Harus bantu ya. harus bantu gitu ya. Iya. Membuat kue itu dari mulai pada subuh lah ya, Iya, sampai menjelang sekolah. Kata orang sih saya pinter di kampung, tapi pinter Iya. kampung gitu ya. Jadi keinginan Kayaknya bener deh. Kalau Iya, enggak kan jadi dokter. Beneran. Jadi keinginan di kelas kampung lah, Iya, kelas iya. kampung. Jadi saya pun sampai SMA pun masih di kecamatan gitu ya, di SMA level kecamatan. Padahal cita-cita sempat ada mimpi mau ke Bandung ya, ke kota. Oke. Tetapi karena sesuatu yang tidak memungkinkan, tidak ada saudara dan lain-lain, akhirnya memutuskan lanjut di kota kecamatan. Iya. SMA-nya ini ya. SMA. Nah, di sanalah mulai terbuka gitu ya, tentang karena alumni-alumni di sekolah kami juga banyak yang pada kuliah dengan jalur-jalur yang seperti disampaikan Pak Ken tadi, salah satunya melalui jalur PMDK kalau zaman saya istilahnya Oh, itu. iya, iya. BUD sama artinya undangan gitu ya, Iya. tanpa tes gitu ya. Dan kelas 2 saya udah diminta untuk melamar di salah satu perguruan tinggi gitu. Oke. Cuma waktu itu pertimbangannya, orang tua juga hanya kesadaran itu mulai tinggi, kamu harus kuliah Nah, gitu ya. dapat support dari orang Udah tua. harus support. Ya, Jadi ya, ya. orang tua itu melihat, jadi dianggap pinter kelas kampung itu, udah kuliah, Nah, harus kuliah begitu. Apapun resikonya begitu Iya. ya. Walaupun saya melihat orang tua saya itu antara ucapan dan persiapan untuk investasi kan, investasi Iya, pendidikan itu iya. juga rasanya nggak logis gitu, tidak realistis Iya, iya, gitu iya. ya. Jadi kamu harus kuliah. Oke. Nah akhirnya saya mulai terbuka, oh iya, tadi kalau bapak gitu tidak bisa akhirnya menjadi pegawai karena ijazah. Ya betul seperti Bapak Ken sampaikan bahwa kita tidak bisa merubah, kita akan gini-gini terus. Gitu. Iya. Akhirnya saya punya tekad lah untuk lanjut kuliah. Dan mungkin terlalu muluk gitu. Karena kami ini sekolah ya masih daerah, jadi terbatas beberapa perguruan tinggi yang memberikan undangan gitu ya. Sementara saya punya semacam mimpi gitu ya, Nah, saya ingin kuliah di institusi tertentu dan dia tidak memberikan undangan gitu. Jadi mau tidak mau saya ikut tes. Zaman saya namanya UMPTN mungkin tahun-tahun 94 gitu ya. Akhirnya tawaran guru BK itu bukan saya tolak, Bu, saya tidak mau itu. Oh, oke. Tidak Walaupun mau yang undangan itu Yang ya. undangan itu karena bukan perguruan tinggi yang saya pilih. Oke. Itu jadi beban. Saya udah dimarahin dan segala Iya, iya. macam. Apa ada jaminan itu tes lulus atau Iya, tidak? iya. Kita dari kampung dan seterusnya. Iya, iya. Tapi saya yakin gitu, Iya. harusnya bisa. Saya punya keyakinan waktu itu dan kayak bertanggung jawab dengan tidak akhirnya mengambil undangan itu, ya harus berjuang dong. Iya, iya. Coba ikut try out ke kota dan Iya. lain-lain. Kelihatannya memang bisa.
Dan alhamdulillah saya akhirnya bisa Diterima ya. diterima di Oh, luar biasa. Di- Ya. Berarti pinternya bukan pinter kampung, pinter Iya, beneran. pinter-beneran. Waktu- akhirnya bisa masuk kuliah gitu. Jadi kalau ditanya prosesor, khususnya ibu dan bapak saya. Oke. Saya tahu betul mereka betul-betul mendorong untuk kuliah. Oke. Sampai S3 itu ya. Ya. Ya, yang ditanya kapan lulus dan segala macam ya waktu S3 pun sampai akhirnya ayah saya itu meninggal pada saat saya belum lulus di S3 Oh, oke. waktu itu. Tapi alhamdulillah S1, S2 itu masih tahu lah ya. Beliau sempat ini ya. Sempat paling mau harus kuliah. Dan alhamdulillah sekarang di keluarga besar ibu bapak itu sekarang pada kuliah gitu. Iya, iya, iya. Jadi akhirnya mereka karena dulu ya, kan lingkungan itu kan katakanlah gini, banyak ngapain sih kuliah tinggi-tinggi gitu. Ngapain kuliah misalnya kalau nggak mampu gitu. Tidak ada latar belakang, tidak historical yang mulai seperti itu. Jadi akhirnya saya kuliah walaupun dengan babak belur babak belur lah karena saya harus menghidupi kuliah sendiri begitu ya. Saya ngajar sampingan, ngajar bimbel kebetulan di Bandung, apalagi kalau pergantian tahun kayak gini itu panen gitu ya. Dan persiapan betul. Mahasiswa ya. Dan akhirnya kenapa saya akhirnya banyak di dunia pendidikan karena sering ngajar dan saya juga punya pengalaman gabung di tahun 96 gitu 97 itu sempat buka namanya konsultan pendidikan juga gitu. Dan itu saya hidup termasuk akhirnya saya memotivasi adik-adik saya juga untuk kuliah dan saya biayai gitu. Untuk berkontribusi ke sana yang akhirnya walaupun karena dulu untungnya di akademik ya dosen saya itu juga sibuk-sibuk ya banyak proyek mungkin kalau dosen sekarang udah rajin-rajin ya. Zaman dulu itu kan kadang-kadang ketemu ada saya jarang masuk Pak karena harus kerja di satu sisi gitu ya terus terang IPK saya mungkin tapi saya bangga dengan IPK saya gitu ya. Saya sering bilang itu kalau saya tidak menolak PMDK ternyata saya dapat PMDK lulus. Tapi lulus Pak. Iya. Persatuan Mahasiswa 2 Koma Pak. Mungkin itu juga yang menjadi direktur Pak. Iya. Menarik ini. Nah, ini kan tadi Bapak-bapak saya mendapatkan prosesor yang tepat lah ya. Sehingga Pak Ken berani keluar pulau kecil itu merantau gitu kan ya. Pak Dadang juga memberanikan diri menolak undangan. Ini luar biasa tuh berani menolak undangan itu. Nah, ini sekarang ini kan tadi saya sempat ngomong bahwa ini mumpung bulan Mei, bulan pendidikan dan bapak-bapak sumber adalah pendidik gitu ya. Nah, pasti pernah punya pengalaman juga menjadi prosesor. Iya. Ya, kan? Prosesor. Pernah bisa nggak share waktu jadi prosesor ini gitu ya? Diceritakan prosesnya seperti apa dan apa yang mendorong dan kemudian apa yang dirasakan. Mungkin sekarang dari Pak Dadang dulu deh biar lanjut itunya. Oke, saya coba melanjutkan akhirnya saya lulus kuliah ya dengan PMDK seperti tadi. Tapi saya udah bekerja sebelum lulus di salah satu industri ya di Jakarta. Tapi nggak tahu karena mungkin bukan ini akhirnya saya keluar gitu ya. Tahun 2000 pertengahan. Dan pada saat pulang ke Bandung, ada lowongan menjadi dosen, Pak. Di Politeknik Caltex Riau. Gitu. Yang saya itu Riau itu di mana nggak tahu, Pak. Perguruan tingginya seperti apa nggak tahu, karena memang belum jadi juga. Yang saya lihat hanya desain-desain saja gitu. Waktu itu belum wujud lah ya. Belum. Nah tantangannya khususnya bagi orang Sunda seperti saya, itu kan jiwa merantaunya itu nggak ada sebetulnya orang Sunda. Sekarang aja banyak. Dengan transportasi komunikasi yang begitu ya angin apa itu takdirnya aja akhirnya saya bergabung begitu ya dan diterima begitu ya untuk ke Sumatera. Sumatera yang bayangkan ya dulu kita ke Sumatera naik bis Pak ya boleh merek Kramat Jati dari Bandung itu 40 jam Pak sampai di Rumbai Pak panas gersang terus ditanya perguruan tingginya nggak ada Pak. Yang ada tiang pancang. Oh, gedungnya belum ada? Belum ada. Jadi saya harus ngajar di tempat yang belum ada. Oh, itulah tiang pancang. Dan tahun itu 2001 saya ke Pekanbaru di Rumbai. Itu ya belum ada apa-apa dan tapi dituntut harus menerima mahasiswa pada saat itu. Jadi sampai orang tua itu bilang gitu, "Kamu ngapain ke sana?" gitu. Emang nggak ada perguruan tinggi, nggak bisa jadi nggak ada yang perguruan tinggi yang lain gitu yang udah established Bandung, gitu ya. Ya terus terang saya sempat gamang juga
bahkan sempat berpikir ini kayaknya tidak akan lama deh. Tidak akan lama nih kayaknya. Tapi karena katanya udah minum air siak banyak, akhirnya udah 23 tahun Pak saya di sini, mulai membuka lahan dan lain-lain gitu ya. Jadi di awal-awal saya coba menjadi prosesor untuk diri sendiri gitu, menguatkan gitu. Betul, menguatkan bagaimana dengan situasi dan kondisi itu. Nah, ini menarik nih, prosesor diri sendiri baru dapat ini. Ya bisa memperkuat gitu ya. Jadi kalau ada istilah jeruk makan jeruk, ini kopi makan kopi nanti. Jadi tantangan internal seperti itu, kondisi ini institusi belum jelas begitu ya. Apakah bisa menjadi karir path untuk jangka panjang? Sementara di lingkungannya godaannya besar Pak. Ada perusahaan minyak, ada perusahaan pulp and paper dan seterusnya. Dan banyak teman saya di sana gitu. Gitu ya? Ayo pindah. Tapi seperti itu. Akhirnya saya pertama dikasih assignment itu menjadi ketua penerimaan mahasiswa baru Pak. Jadi kamu harus dapatkan mahasiswa untuk tahun pertama gitu ya. Dengan modal, gedung belum ada, yang dijual adalah maket-maket, tapi kita punya mimpi gitu ya. Bahwa dengan latar belakang yang dimiliki, budaya industri yang dimiliki, akhirnya jualan saya laku Pak. Saya masih ingat yang daftar 673 orang dan kita terima 175. Cukup banyak, cukup ketat ya waktu itu. Cukup ketat begitu ya. Jadi harapan mungkin waktu itu Politeknik Caltech Riau karena memang didukung oleh industri yang kuat, termasuk juga oleh pemerintah. Walaupun tantangan lainnya adalah kan politeknik di vokasi itu juga tidak terlalu menarik. Sampai sekarang mungkin begitu ya. Ini tantangan gitu, vokasi seksi, tetapi ya kita belum ada terobosan ya. Terutama di level-level pengambil kebijakan belum ada sesuatu yang ini gitu. Itu tantangan berat bagi kami. Tapi kita harus meyakinkan anak-anak itu. Karena kita coba mengelainkan antara kenapa politeknik ini waktu itu dibangun itu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lokal. Artinya mewujudkan mimpi-mimpi orang lokal supaya bisa bekerja di lingkungannya gitu ya. Nah, itu tantangan yang kedua kan. Nah, akhirnya kita lah coba mengolah gitu ya bagaimana kita menjadi prosesor bagi anak-anak daerah ini untuk ya seperti harapan tuntutannya bagaimana putra daerah yang berkualitas akhirnya bisa bersaing. Bukan karena tuntutan, bukan karena titipan gitu ya, tapi memang dia punya kemampuan yang sama begitu. Dan alhamdulillah dengan kita menjadi proses bagaimana mendidik mereka, membina mereka, bukan hanya sekedar masalah kompetensi ini ya, tetapi yang saya lihat gitu bagaimana mereka juga harus dibekali dengan soft skill yang baik, budaya kerja yang baik, dan alhamdulillah transfer budaya yang baik ya di industri itu memang menjadi salah satu keunggulan komparatif terutama bagi kami gitu ya dalam memoles anak-anak itu. Dan terus terang ini banyak nih kalau di prosesor mimpi dari anak-anak mungkin seperti saya dari kampung mungkin ada yang lebih parah dari saya gitu. Kasih nama 1-2 lah, boleh juga itu. Yang tiba-tiba dari zero to hero gitu kan ya. Ya saya nama banyak gitu ya, tapi beberapa itu misalnya yang teringat misalnya saya punya mahasiswa yang pernah di angkatan pertama itu mau putus gitu karena waktu itu dianggap SPP kami yang paling mahal di Riau. Saya pun merasa waktu itu karena saya waktu lulus itu kan SPP saya 300.000, sementara kita harus menjual 3 juta tahun 2001 gitu. Ada yang mau putus sekolah gitu Pak, karena tidak bisa. Tetapi kita motivasi dan keinginan anaknya juga cukup besar. Akhirnya dia di alumni pertama yang bekerja di perusahaan multinasional company begitu ya. Pergi kemana-mana dan lain-lain, saya tidak menyebut mereknya lah ya. Tetapi seperti itu. Dan banyak lagi, misalnya saya menyebut beberapa berikutnya adalah ada anak-anak penebang kayu gitu Pak. Jadi di Riau ini kan banyak hutan, saya nggak tahu dulu katanya suka ada tebang-tebang kayu. Jadi buru-buru tebang kayu gitu ya. Dan untuk sekolah pun mungkin mimpi juga, bukan mimpi ya. Istilahnya si pungguk merindukan bulan begitu ya. Tetapi ya ternyata kesempatan itu ada gitu. Dan salah satunya dia berniat akhirnya masuk PCR, ya sama sampai sekarang ya banyak di multinasional company. Bahkan untuk mimpi ini juga saya lihat ada tingkatannya. Saya punya alumni, katakanlah di satu daerah di sini, di daerah dia itu ada industri besar gitu ya. Jadi dia katanya punya mimpi, karena dia sering nguli pabrik itu gede sekali, dia punya mimpi aku mau pergi atau mau kerja di sini suatu saat gitu. Karena yang dia tahu itu. Jadi itu dia mimpi dia waktu itu.
Tapi pada saat masuk jadi bagian mahasiswa kami, ternyata ada perusahaan yang lebih besar dan lebih luas lagi. Akhirnya dia banyak mau revisi mimpi gitu ya. Nggak apa-apa. Iya dan nggak apa-apa gitu. Tapi karena bukan kutukan atau apa, dia masuk dulu ke perusahaan yang dia mimpikan waktu kecil itu, 1 tahun. Tapi akhirnya dia pindah ya ke perusahaan yang lebih besar. Yang orang-orang karena waktu itu kebetulan Pak, PCR ini tidak ada jurusan perminyakan, tapi jurusan-jurusan mensupport industri perminyakan, itu banyak gitu ya. Tahun 2001 ini kalau ingat kita ada perang Teluk ya. Di mana? Di Kuwait ya, Kuwait, Irak ini ya. Dan ternyata itu bagi kita rezeki Pak, perang-perang itu. Artinya banyak sumur minyak yang rusak Pak. Jadi 5 tahun berikutnya itu banyak anak yang ditarik Pak ke timur. Jadi sejarah banyak alumni ke Timur Tengah, salah satunya perang Teluk gitu. Jadi kalau sekarang Ukraina sama ini 5 tahun lagi ada. Mudah-mudahan perangnya segera selesai gitu ya. Segera itu. Menarik ini. Nah, ini kembali ke Pak Ken nih, Prof. Kalau Prof ini banyak juga pasti ceritanya. Bisa juga share Prof. Ya, kalau cerita nanti panjang sekali nih sebenarnya ini kita ya. Tapi yang singkat saja ya. Itu. Jadi kebetulan Pak Akson, Pak Dadang, saya ini kan setelah selesai kuliah S1 itu jadi dosen langsung di Universitas Terbuka ya. Sebagai dosen fisika. Oh, fisika. Ya, fisika. Kemudian kita melayani mahasiswa guru-guru yang ada di seluruh Indonesia dan termasuk guru-guru Indonesia yang ada di luar negeri ya, sekolah-sekolah Indonesia. Nah kemudian kita memberikan kesempatan yang terbaik kepada guru-guru kita, yang memang sebagian besar guru-guru itu kan tinggal di desa-desa juga gitu di kecamatan, di kabupaten yang memang di situ nggak ada perguruan tinggi negeri. Nah kalau kita perhatikan pada tahun sebelum 2000-an, guru-guru kita di SMP, di SMA itu kan masih diploma 3 ya, belum S1 mereka. Jadi salah satunya bagi mereka untuk meningkatkan kompetensinya ke S1 itu adalah lewat Universitas Terbuka. Kenapa harus lewat itu? Karena mereka tidak perlu meninggalkan tempatnya masing-masing. Jadi saya kira saya merasa punya sebagai prosesor bagi mereka untuk meningkatkan kompetensinya. Jadi saya kira itu merupakan suatu kebanggaan bagi kita. Kita berhasil untuk meningkatkan kompetensi mereka sampai ke jenjang S1 dan itu juga merupakan amanah undang-undang gitu ya, undang-undang diskriminasi ya. Nah, kemudian sampai dengan 98 ya saya diberikan amanah sebagai direktur UT di Batam. Yang tadinya UT Batam dan UT Pekanbaru itu sama. Dari satu wilayah karena dulu kan memang satu provinsi ya. Provinsi Riau yang sampai dengan ke Kepulauan Riau ya. Nah, begitu Kepulauan Riau menjadi provinsi, maka dibentuklah di situ UT. Nah, pada saat itu kita diberikan tantangan yang sangat besar. Kenapa tantangan yang sangat besar? Karena wilayah UT Batam itu mencakup Provinsi Kepulauan Riau, kemudian di Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam. Ya, jadi di samping kita meningkatkan kompetensi dan beri kesempatan kepada warga masyarakat di Kepulauan Riau untuk melanjut ke jenjang S1, S2, kemudian termasuk juga penata laksana rumah tangga yang ada di Singapura dan di Malaysia dan di Brunei. Ya, mereka pergi harus merantau ke sana. Kenapa? Karena ingin menggapai mimpi juga kan, mengubah nasib gitu ya. Nah, setelah mereka menjadi PRT di sana, kemudian kita bertemu dengan kedutaan besar di sana. Kita sampaikan program UT ini bisa loh dinikmati oleh para pekerja kita yang ada di Singapura, di Malaysia tanpa mereka harus meninggalkan tugasnya. Itu ya, saya ingat tuh mulai 2008 ya, 2008 di sana kita buka UT di Singapura, kemudian di Johor Bahru, di Kuala Lumpur ya. Nah, dalam waktu 3-4 tahun, 5 tahun, para penata laksana rumah tangga ini berhasilkan memperoleh derajat sarjana dan bahkan ada yang sampai master. Nah, sampaikan saat itu ketika mereka mengikuti wisuda, ini teman-teman ini sekarang sebagai pekerja di negara jiran, tetapi begitu menjadi S1, itu sudah ada pilihan bagi mereka. Nah, kalau tadinya mereka hanya sebagai pekerja di rumah tangga yang ada di majikannya di Singapura, Malaysia, setelah mereka menjadi sarjana, itu tentu pilihannya tetap bisa bekerja di situ, tetapi fungsinya jadi double. Di samping dia pekerja di situ, mereka bisa jadi guru untuk anak-anak majikannya. Jadi yang tadinya gaji mereka
hanya katakanlah sekitar berapa ratus dolar, begitu jadi sarjana itu jadi 2 kali lipat. Nah itu. Jadi saya kira kita punya kebanggaan tertentu bisa menjadi prosesor bagi mereka untuk menggapai mimpinya. Nah jadi saya kira itu yang paling terbesar kita lakukan di daerah. Nah kemudian setelah saya bertugas di sana kurang lebih 6 tahun sebagai direktur, lalu ditugaskan juga di UT Ambon sebagai direktur di sana, yang karakteristiknya hampir mirip dengan di Kepulauan Riau. Jadi di sana kepulauan yang ada 12 kabupaten kota, yang memang kalau tanpa kehadiran UT di situ tidak akan mungkin mereka bisa kuliah ke jenjang pendidikan tinggi. Nah, berbekal itu kemudian saya kembali ke UT Pusat, dipercaya sekarang sebagai wakil rektor 3 itu namanya. Itu sebenarnya membawahi 40 direktur UT di daerah. 39 di dalam negeri yang ada di 38 provinsi. Kemudian 1 UT layanan luar negeri namanya. Jadi sekarang kita juga berhasil untuk meningkatkan mimpi atau mewujudkan mimpi para warga masyarakat kita yang bekerja di luar negeri yang sudah tersebar di 54 negara. Jadi saya kira itu suatu kebanggaan tertentu bagi kita untuk mendorong mereka meraih mimpinya melalui universitas terbuka sebagai milik pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada seluruh warga masyarakat. Ini luar biasa banget ini. Nah, ini nyambung ini kan. Nah, ini bagaimana UT ini tuh. Terus terang saya merasa bahwa penggagas UT ini orang yang punya visi besar itu. Bagaimana membuat pendidikan sampai jauh ke pelosok. Kalau sekarang lebih mudah membayangkan karena teknologi informasi sudah sudah maju. Zaman dulu ini orang-orang yang luar biasa. Nah, sekarang kita kembali nih. Ini kan kalau saya lihat mimpinya UT apa nih sekarang? Yang harus diseduh sama-sama ya. Saya dengar-dengar mau jadi berjuta-juta mahasiswa. Iya, jadi kalau kita kaitkan dengan mimpi, kalau di perguruan tinggi itu ada namanya visi. Visi, ya betul. Jadi vision itu kan sebenarnya mimpi yang harus kita gapai itu ya. Jadi kebetulan memang misi UT itu adalah menjadi perguruan tinggi terbuka jarak jauh yang berkualitas dunia. Nah, jadi memang kita hadir di seluruh dunia. Jadi education for all. Jadi kalau di kita ada jargonnya making higher education open to all. Jadi sebenarnya pendidikan itu untuk seluruh warga dunia. Nah, salah satu target dari vision atau misi tadi itu, kita ingin tahun 2025 ini mencapai 1 juta mahasiswa. Nah, itu ya. Wah, itu saya kira itu. Sekarang berapa, Pak? Sekarang baru mencapai 560.000. Dan hampir double berarti ya. Iya, dan sampai akhir tahun ini kita rencanakan 750.000. Dan sekitar 12.000 ya Direktur UT Pekanbaru, Dr. Iqbal, itu ada 12.000 dan target mereka sampai 20.000 yang bisa dijangkau di 11 kabupaten kota yang ada di Riau ini. Ya, jadi mimpi kita sampai tahun depan 1 juta mahasiswa, harapannya gini. Jadi sebenarnya UT ini kan milik pemerintah pusat yang diberikan mandat 3 hal. Satu, terbatas kuota perguruan tinggi negeri. Jadi yang tidak bisa masuk di perguruan tinggi negeri konvensional, yang ingin masuk ke perguruan tinggi negeri, masuklah ke UT, gitu kan? Nah, gitu. Nah, kemudian yang kedua, kita kan banyak bekerja di beberapa instansi, apakah pemerintah maupun swasta. Dan tidak mungkin mereka meninggalkan pekerjaannya masing-masing, tetapi ingin meningkatkan mimpinya kan, ingin meraih mimpi. Yang misalnya tadinya dia S1 pengen S2, pengen S3, nah masuklah di UT. Dan ini kan mandat pemerintah untuk UT. Nah kemudian yang ketiga, Pak, bahwa masyarakat kita ini kan berada di kepulauan yang sebagian besar tinggal di pedesaan. Karena mereka di pedesaan, bagaimana perguruan tinggi mau hadir ke sana? Ya kan mereka harus datang ke kota. Kalau harus datang ke kota, meninggalkan pekerjaan, kemudian harus kos, kemudian biayanya juga cukup mahal. Nah, jadi untuk pindah dan hidup di kota ya. Nah, jadi mandat yang ketiga dari pemerintah untuk UT itu adalah menjangkau mereka yang ada di desa-desa itu. Jadi kalau di konvensional masyarakat yang datang ke kampus, nah kalau UT yang mendatangi mereka ke rumah-rumahnya. Nah, itu. Jadi saya kira itu. Luar biasa. Ini mimpi yang luar biasa. Nah, kita aminkan. Betul, amin. Karena bagaimanapun juga Indonesia emas ini butuh gitu kan. Ya, betul. Generasi muda, istilahnya apa itu? Apa namanya?
demografi apa namanya? Ya, bonus demografi. Bonus demografi. Nah, kalau tidak kita garap dengan betul, nah ini bonusnya hilang ini. Iya, betul. Malah bisa jadi beban nanti. Betul, Ya. betul. Nah, dan ini peran UT luar biasa ini, terutama menjangkau daerah-daerah terluar, tertinggal, terdepan. Yang tidak mungkin infrastrukturnya sampai ke sana, gitu. Infrastruktur kampus maksudnya. Betul, betul. Nah, ini kembali ke Pak Dadang. Ini luar biasa. Pak Dadang, targetnya berapa ini Pak Dadang? Kalau di UT 1 juta, kalau di Poltek Jadi kalau bicara masalah mimpi visi institusi ya sebetulnya bukan hanya formalitas ya, kita juga punya visi ya, selalu di setiap institusi pendidikan tinggi juga menggaungkan. Waktu itu ya kita fokus kepada pendidikan vokasi, kita ingin menghasilkan sumber daya manusia yang tidak hanya bersaing di tingkat lokal, tapi malah kita menarget 2031 sebetulnya di Asia Tenggara. Tapi ternyata itu dilampaui ya. Alumni kita kan dari 29 negara ya. Sekarang ini ya. Jadi mimpi kita di ini udah direvisi juga gitu ya, seperti itu. Nah, untuk hal-hal itu sebetulnya udah terlampaui. Tapi ada hal sebetulnya yang ingin menjadi misi dan sebetulnya mengikuti mimpinya di UT gitu. Walaupun kami dalam skala yang lebih kecil ya. Kalau UT tadi 1 juta, kita 1% dulu gitu ya. 1% dari 1 juta. 10.000 dulu begitu ya. Dari sekarang mungkin sekitar 2.700-an sebetulnya. Kenapa akhirnya? Bukan sok-sokan ingin menjaga kuantiti student body gitu. Jadi yang kita lihat gitu ya, ada harapan lain yang ingin dicapai sebetulnya. Bahwa keberadaan kita itu ingin memberikan manfaat yang lebih Pak. Jadi kita melihat, karena saya dari awal nih perguruan tinggi mulai dari buka lahan. Mulai dari tidak ada kampus, gedungnya nggak ada ya. Gedungnya tidak ada, di depan kebun rambutan, tidak menarik sama sekali begitu. Tapi setelah kehadiran anak-anak ini, kehadiran dosen yang bekerja di sana, staf-staf yang bekerja di sana, ternyata tidak hanya untuk dirinya, tapi juga memberikan manfaat bagi lingkungan Pak. Jadi kalau lihat di Umbansari, sekarang itu udah rame banget Pak. Dengan 2.700 saya mikir setidaknya ada 2.700 nasi bungkus setiap hari. Gitu. Nasi bungkus, jadi muncullah rumah-rumah makan. Ada yang mau motokopi, ada yang mau laundry. Muncullah bisnis-bisnis itu. Jadi artinya saya multiplier efeknya sebagai penggerak gitu. Yang karena saya betul-betul, ini Umbansari jadi ramai banget, malah jadi crowded gitu ya. Nah kita ingat mikir, dengan jumlah segitu aja, kita bisa memberikan multiplier effect yang luas ya, mungkin hampir ya besar begitu ya. Apalagi kalau jumlahnya besar lagi gitu. Tentu dididik seperti dengan standar yang kita gunakan. Selain untuk lulusannya, juga yang paling penting adalah lingkungannya juga ikut terangkat. Gitu. Nah kita sempat diskusi begitu ya, dengan sejumlah itu kita bisa membangun kota gitu. Dengan 10.000 mungkin bisa membangun daerah. Gitu. Lebih banyak lagi ya bisa membangun peradaban. Jadi the meaning kayak gitu memang harus terus ditumbuhkan begitu ya, dan itulah akhirnya yang mempotensi kami kenapa kita ini harus besar gitu. Supaya bisa memberikan manfaat tidak hanya untuk sivitas akademika tetapi juga untuk lingkungan sekitar gitu. Dan ini proof gitu ya. Saya karena hidup dari awal sampai 23 tahun bagaimana Umbansari, udah tahu perkembangannya. Waduh. Susah waktu itu saya mau balik lagi sampai 23 tahun. Jadi bukan hanya karena minum air siak ya, memang ada yang mengikat di situ. Betul. Jadi akhirnya siapa yang dicari gitu ya? Sebenarnya kebermanfaatan teman-teman, mahasiswa, dosen-dosen yang luar biasa gitu ya, menjadi prosesor bagi mahasiswa juga ternyata memberikan manfaat yang lebih gitu. Nah ini menarik sekali. Jadi saya kalau ngomongin tentang mimpi itu. Karena saya suka bermimpi, Pak. Jadi itu topik yang saya senang. Makanya tempat ini, Tekotara ini kita bilang sebagai tempat menyeduh mimpi. Jadi kalau ke sini bukan hanya ngopi-ngopi, tapi bagaimana kita bisa berinteraksi, menyeduh mimpi-mimpi kita, gitu ya. Nah, Pak Ken, Prof. Ini kan UT sudah punya visi besar nih ya, bagaimana 1 juta mahasiswa, apalagi yang terluar, ini saya kira bagus sekali. Nah, ada pesan khusus enggak ini bagi para pencari mimpi ini? Bagaimana, kan gini lah, secanggih-canggihnya prosesor ya kan ya, kalau buah kopinya itu nggak matang gitu ya, atau busuk lah, rusak, nggak bisa juga diprosesnya gitu. Maka ada pesan nggak ini buat para generasi muda biji-biji kopi? Sehingga prosesornya pun
mudah untuk memproses, gitu Iya, ya. iya. Sehingga generasi emas Indonesia emas ini betul-betul tumbuh, muncul. Ada Ya. pesan khusus sebelum Ya, kita. jadi saya kira betul itu Pak Akson, Pak Dadang, dan para pemirsa. Itu pada saat ini kita kan memang sudah terhubung secara global ya. Ya. Di dunia nasional maupun internasional. Oleh karena itu, kepada seluruh warga masyarakat Indonesia ya, khususnya sekarang karena kita di Riau ya, Ya. itu bahwa mimpi untuk menjadi tumbuh dan berkembang sama seperti masyarakat di kota-kota bisa menggapai sampai S1, S2, S3 itu tetap dipelihara dan bergabunglah ke UT. Nah, gitu kan? Bergabung ke UT kenapa? Karena UT ini kan perguruan tinggi negeri yang memang menyediakan kesempatan kepada mereka dengan biaya yang sangat terjangkau dan waktu yang sangat fleksibel. Nah, dalam rangka kita menyongsong Indonesia Emas 2045 ya. Itu jadi teman-teman ini kurang lebih sekitar 20 tahun dari sekarang ya. Kalau masuk ke UT kan mereka kan sudah lulus S1 4 tahun. Jangan berhenti di situ, harus mampu bermimpi untuk ngelanjut S2 2 tahun lagi. Kemudian setelah itu lanjut lagi S3. Jadi di UT itu di samping memang dia ada diploma, kemudian ada juga sarjana, ada master, kemudian ada program doktor. Nah, termasuk dari tempatnya Pak Dadang, saya kira nanti mereka kan vokasi ya. Vokasi itu kan sampai dengan sarjana terapan. Nah, mereka juga jangan berhenti sampai di situ. Oh, sudah ada master terapan juga? Pasti ya, kalau di vokasi itu sampai dengan sarjana terapan paling tinggi mereka ya. Setelah itu nanti boleh melanjut S1 ke UT, melanjut S2 sampai dengan ke S3, dan kita akan berkolaborasi dengan Pak Dadang dan teman-teman. Termasuk perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada di seluruh Indonesia dalam rangka mewujudkan mimpi warga masyarakat kita, Pak. Jadi ke depan harapan saya seluruh warga masyarakat kita yang lulus SLTA tidak boleh lagi mereka putus asa tidak melanjutkan pendidikan tinggi karena satu, kuota perguruan tinggi negeri terbatas. Kemudian kami sudah bekerja. Nah, lalu yang ketiga kami tinggal di daerah. Ketiga alasan ini tidak boleh lagi menjadi alasan bagi warga masyarakat kita karena pemerintah sudah menyediakan akses pendidikan tinggi melalui universitas terbuka. Jadi teruslah maju, berjuang, wujudkan mimpimu kan gitu ya. Itu yang paling penting. Luar biasa. Gitu Pak Akson. Nah, Pak Dadang, ada pesan buat para generasi muda ya. Generasi muda, kopi-kopi ya. Mereka sebagai biji kopi ya. Betul. Karena gini Pak Dadang ya, jadi saya ingat ini, tidak hanya tergantung prosesornya gitu ya. Kalau biji kopinya itu tidak bagus, sebagus apapun prosesor kopinya, nggak bisa juga mengangkat. Tetapi kalau biji kopinya itu bagus, ya, sejelek apapun prosesornya. Contohnya gini lah ya, salah satu prosesor alami kopi itu kan luwak. Iya. Luwak ya kan? Luwak. Ya. Jadi luwak itu hanya memakan biji-biji kopi yang bagus saja. Nah, ini kan hama sebetulnya luwak ini kan, bukan prosesor yang bisa tetapi dengan luwak ini justru kopi luwak ini menjadi sangat luar biasa gitu, sangat mahal ya, sangat berharga gitu. Nah, pesan buat para generasi muda lah agar bisa menjadi biji kopi lah yang itu apa kira-kira? Trade apa yang harus mereka ini kan, Pak Dadang? Tentu sebetulnya sebelum masuk ke institusi pendidikan tinggi sebagai prosesor, sebelumnya juga supaya biji-biji kopi seperti disampaikan Pak Akson itu juga bisa diproses dengan baik, yaitu juga harus dibuat bijinya menjadi lebih baik. Gitu. Saya melihat khususnya di Riau ya, pengalaman kita gitu. Potensi-potensi itu ada, tetapi karena mungkin informasi yang kurang, atau ya seperti saya tadi atau beberapa anak tadi taunya itu gitu. Karena taunya keluarga menjadi buruh petani sawit, petebang pohon, ya itu aja kan. Dan itu pragmatis sekali, itu lebih cepat dapat uang gitu. Yang kedua, ya mereka harus diberikan kesadaran. Ya ini pengalaman empiris baik saya pribadi maupun anak-anak yang pernah jadi mahasiswa saya gitu ya. Ya memang pendidikan ini salah satu yang ingin mengubah kehidupan. Tapi di banyak daerah itu seperti itu tadi Pak.
memang bijinya itu harus dikelola dulu dengan baik gitu ya. Memang bukan hanya tugas yang diproses tapi di level-level SMA atau apa itu memang harus dimotivasi. Karena apa? Karena satu, kesempatan ada gitu. Jadi kan ada dulu zaman kita kan kesulitan masalah biaya. Sekarang pemerintah itu khususnya di daerah Riau itu luar biasa itu beasiswa. Kita aja berpartner dengan beberapa kabupaten dengan provinsi memberikan kesempatan untuk anak itu bisa sekolah. Tidak ada alasan untuk tidak sekolah lah karena alasan biaya kan. Nah, keluarga dalam program apa? PKH itu Harapan. Program keluarga harapan itu sih tidak ada lagi. Makanya di beberapa kabupaten itu siapapun pasti dibiayai gitu. Komitmennya luar biasa. Nah, tinggal calon biji-biji atau tunas-tunas ini memang harus dibangunkan, Pak. Setidaknya mereka punya kesempatan. Dan yang kedua, modal mereka itu harus punya kemauan gitu. Nah, ini Pak Dadan. Jadi kalau boleh disebutkan, bukan tentunya bukan masalah akademik. Nah. Betul. Karakter apa sih yang membuat biji kopi itu, biji kopi lagi ngomong kopi kan? Kandidat-kandidat ini, para peraih mimpi itu sukses. Karakter seperti apa yang sehingga mudah untuk diproses itu bisa di-share lah. Mungkin karena ini bisa jadi ini didengar banyak kawan kan, bukan berarti mereka harus belajar nilainya harus 100 semua, tetapi karakter apa ini yang membuat para prosesor ini nanti mudah menemukan bakat-bakatnya, menemukan kelebihannya gitu. Kira-kira. Jadi kalau pengalaman kami ya mohon maaf ya, yang masuk ke kami itu juga bukan apa ya, bukan bahan-bahan anak-anak yang kelas A gitu, enggak juga. Dari akademisnya. Dari sisi akademisnya begitu ya. Tapi pasti punya sesuatu yang luar biasa. Betul. Nah kira-kira apa itu? Mungkin diomongin sama kamera itu, biar didengerin. Iya kan? Iya kan? Betul. Ngadep ke situ, Pak. Pertama sebenarnya seperti disampaikan, karakter yang sebenarnya adalah kemampuan yang besar begitu ya, karena kesempatannya juga besar. Yang kedua, harus ada beberapa disiplin yang memang harus dibangun ya, untuk mencapai kemauan-kemauan itu gitu ya. Orang bicara masalah disiplin waktu itu udah biasa. Bicara disiplin kerja, lakukanlah sesuai dengan yang diharapkan. Disiplin berbicara juga kayak kita ini juga harus betul, termasuk juga disiplin-disiplin dalam berpikir gitu. Nah, karakter-karakter struggle, tahan banting itu sebetulnya yang menurut kami itu malah yang kami alami ya, itu menjadi modal penting. Tetapi tantangannya tadi, Pak, anak-anak itu dengan sendirinya kalau kita tidak bantu diprosesi itu tidak tahu gitu bagaimana mengembangkan potensinya. Jadi kita sebagai prosesor harus juga membantu karakter-karakter yang menjadi modal anak-anak itu begitu ya, keinginan kuat. Karena sekali beberapa yang saya contohkan tadi itu sebetulnya keinginan kuatnya itu untuk merealisasikan mimpinya itu menjadi besar. Terus terang kami dengan yang penting punya karakter-karakter itu bisa mengubah, bisa membantu menjadi prosesor sehingga mereka bisa menjunjung mimpinya. Tapi memang harus dibuka kembali, Pak. Saya hari ini bicara gitu ya. Kalau disuruh bagaimana bisa mengeluarkan minat dan potensinya, bisa mengemukakan itu luar biasa. Luar biasa. Dari hanya sekedar belajar tools. Jadi kita sangat welcome, khususnya yang di Riau ya, karena kebetulan kita juga banyak mitra kerjasama bahwa biaya itu bukan kendala besar begitu ya, tinggal kemauan dan mengubah paradigma sebetulnya, bahwa betul mereka selama ini melihat situasi lingkungan seperti itu, tapi kalau membuka lebih luas dengan keinginan, kesempatan udah ada, ini kesempatan udah besar banget gitu, kemauan, tinggal datang, lulus, insya Allah gitu, mimpi-mimpi mereka itu bisa terwujud lah. Ini luar biasa ini, sayang waktunya juga pendek gitu ya. Saya sebenarnya pingin ngobrol lebih jauh ini, Pak Prof dan Pak Dadan. Jadi sekali lagi terima kasih sudah hadir di dalam talk show Menyeduh Mimpi ini. Terima kasih atas insight-nya Pak Prof dan juga Pak Dadan ya. Mudah-mudahan ini yang dengerin juga bisa memberikan menerima informasi dengan baik lah. Jadi pertama justru yang pertama terutama buat kawan-kawan ya yang mau diseduhkan mimpinya atau diproses, bukan kemampuan akademis yang penting, tapi kemampuan semacam soft skill ya, keinginan yang kuat, disiplin, gitu ya.
kemudian mau merubah paradigma, itu yang justru menjadi karakter untuk bisa sukses ke depan dan menjadi menyongsong generasi Indonesia emas tahun 2045. 2045. Oke, teman-teman, terima kasih sudah mengikuti talk show kali ini. Kita ketemu lagi nanti dengan tema yang lain yang saya kira tetap juga menarik. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak Hasan. Terima kasih, Pak Dadang. Ya.